Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Joglo Coworking Space. Nah, malam ini kita akan berbicara bincang-bincang santai ya di jam setengah 11. Maklum ya teman-teman, ya kita bisa mulai jam sekian karena aktivitas kita yang satu hari padat ya di depan layar datar ya. Malam ini topik kita luar biasa di saat seperti ini dan di saat semua orang harus terus berinovasi. Kita lebih spesifik ya, mohon maaf, spesifik tentang bicara tentang desa. Bagaimana inovasi desa digital. Wah, ini bicara topik agak berat ya. Sudah ngomong desa, sudah ngomong digital itu dipadukan dan apalagi ada kata inovasi. Jadi kata kuncinya tiga, inovasi, desa dan digital. Nah, bagaimana desa terus bisa bertumbuh, desa bisa berkembang dan tentunya desa terus berinovasi dalam rangka untuk memberikan layanan-layanan terbaik tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Itu yang kita harapkan. Telah hadir di tengah kita yang sudah meluangkan waktu ya di tengah-tengah kesibukan beliau ya, pekerjaan sehari-hari beliau luar biasa padatnya ya. Beliau seorang pegiat desa khususnya di ranah TK ya. Kemudian juga beliau adalah seorang web developer ya, IT expert ya. Kita panggil aja, biasanya beliau dipanggil dengan Mas Paul. Selamat malam semua. Selamat malam ya Mas Paul. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Mas Paul? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sudah bisa meluangkan waktunya, menyempatkan diri bincang-bincang tentang bagaimana inovasi desa digital. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, sekilas profil beliau ya, tadi sekilas sudah saya sampaikan ya, sudah saya sebut ya. Bapak Ibu pemirsa dan rekan-rekan semua yang ada dimanapun Anda berada, yang nonton langsung maupun yang menonton siaran ulangnya ya, di kegiatan bincang santai kami ya bersama Joglo Coworking Space ya Bojonegoro. Oke, beliau ini sudah bergiat atau mendampingi desa ya semenjak beliau kuliah ya, kurang lebih antara tahun 2007-2008 ya. Betul ya Mas Waun ya? Betul, betul, betul. Dan terus zaman itu internet itu kalau nggak salah cari boro-boro 4G ya Mas Waun ya. Kalau nggak salah masih ada istilahnya dial up itu. Ya. Baru ada teknologi tembaga itu waktu itu. Tembaga itu pun maksimum kecepatannya 5 Mbps. Nah, waktu itu orang punya internet 5 Mbps itu luar biasa. Yang masih banyak itu internet dial up 089, saya sampai lupa ya dial up-nya. Itu saya masih ingat. Jadi begitu dial nyambung itu pun paketannya kuota itu. Kalau murah nggak apa-apa, mahal banget itu ya. Nah, Mas Faun sudah zaman itu udah mulai bergeliat mendampingi desa ya. Bahkan beliau sudah awal-awal tuh sudah mendampingi bagaimana desa itu berkembang, bertumbuh. Bahasa kerennya itu branding, seperti itu. Branding desa, memanfaatkan teknologi digital. Nah, sudah membuatkan web mulai dari websitenya desa tertentu 10, 20, bahkan saya mengikuti betul beliau sempat bangunin 50 website dan terakhir saya dengar data beliau yang sudah di-develop website desa itu 150-an. Ya, betul. Wah, mantap. Kita akan dengarkan bersama cerita beliau. Bagaimana Mas ya? Mas Faun tuh kok sampai tertarik mendampingi desa ya. Tapi sebelumnya sampai kenal sendiri biar pemirsa yang di rumah tahu langsung siapa Anda dan kegiatannya. Monggo Mas Ya, Faun. selamat malam semua pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Faun. Biasa sehari-hari mendampingi teman-teman terutama di IT desa. Waktu itu sebetulnya ada suatu yang kurang di Bojonegoro, yaitu tentang bagaimana potensi desa itu bisa terekspos keluar. Nah, waktu itu keraguannya seperti itu karena pada waktu 2013 itu internet itu hanya sekelumit orang yang bisa memanfaatkan.
cuma belum maksimal digunakan itu. Nah, Mas, iya. iya. Karena banyaknya potensi, akhirnya saya punya inisiatif waktu itu membuatkan sebuah portal desa. Hampir sebanyak 150 website desa. Portal desa sejumlah 150. Itu awalnya gimana Mas? Kalau boleh tahu. Awalnya tuh mungkin namanya orang desa Mas ya. Apalagi ngomong portal. Portal itu apa? Portal jalan kan buka tutup itu ya Mas. Atau ngomong portal desa nih kayak ada ngomong portal kan kayak pintu, palang pintu, buka tutup. Ini malah portal desa. Gimana Mas itu awalnya membujuk atau merayu tuh gimana? Awal ceritanya. Awalnya itu kami itu punya komunitas namanya GDM, Gerakan Desa Membangun. Nah, di situ ada beberapa kades yang ada di Indonesia itu punya inisiasi, punya nama domain sendiri. Waktu itu karena apa? Desa itu tidak boleh menggunakan domain .go.id. Jadi kepala desa ini resah, gimana kok nggak punya domain sendiri. Akhirnya pada waktu itu dilaunchinglah domain desa ID. Nah, setelah dilaunching domain itu, pergerakan website desa itu sangat masif sekali Kak Sela. Oh, ya, betul. GDM ya? Ya, GDM. Terutama yang ada di Bojonegoro. Ketika orang pada masa itu melihat desa yang mohon maaf ya diidentikan dulu itu belum ini koneksi internet, tapi sudah punya website. Nah, itu kan buat orang kaget. Loh, orang desa kok sudah punya website? Kok bisa? Itu gimana caranya? Dan bahkan di dalamnya itu isi beritanya itu bagus-bagus sekali. Mulai dari kegiatan desa, potensi desa, terus dan banyak sekali di dalamnya. Nah, orang kota itu kalau dilihatin website desa itu pada melongo semua, istilahnya kaget. Berarti orang desa itu sudah pinter-pinter ya. Orang kota berarti ini ketinggalan, mulai ketinggalan ini. Nah, itu ceritanya seperti itu. Akhirnya kami mendampingi desa-desa yang punya inisiasi, terutama kader-kader desa, ada dari Karang Taruna, ada dari kelompok informasi masyarakat itu. Di desa tersebut kita dampingi untuk mengelola website desa itu. Seperti itu ya. Oke, jadi awalnya dimulai dari GDM. GDM Ya, itu kalau di browsing tuh Gerakan Desa Membangun. Nah, ini mereka yang memang konsisten bagaimana membangun desa ya. Mulai dari awalnya. Jadi kalau teman-teman ngomong domain itu kalau lihat website ya kayak contoh Bojonegoro di Pemkab itu ada bojonegorokap.go.id itu domain tuh itu ya teman-teman. Nah, desa secara aturan nggak boleh pakai go.id karena itu milik pemerintahan umumnya ya. Di desa diperjuangkan oleh GDM tadi ya Mas ya, sampai memiliki domain tersendiri desa.id seperti itu. Nah, begini Mas, desa ya, kalau ngomong-ngomong desa khususnya Bojonegoro nih, waktu itu apakah semua di desa itu tercover oleh internet Mas? Seperti itu di Bojonegoro. Hampir waktu itu di Bojonegoro masih koneksinya masih tembaga dan orang desa itu kalau mau ngupdate website desa itu harus pakai modem dan modemnya itu ditaruh kaleng, ditaruh di atas rumah itu biar dapat sinyalnya. Betul. Sampai segitunya ya. Belum 4G kayaknya Mas. Belum 4G masih dan mungkin H biasa bukan A+ ya teman-teman. Itu kenapa kok dikasih kaleng itu Mas? Nah, itu untuk katanya untuk penguat sinyal. Jadi kalau nggak dikasih kaleng itu sinyalnya hanya 2 atau 3, tapi kalau sudah dikasih kaleng itu sinyalnya full bisa 4. Oke. Jadi memang perjuangan teman-teman desa itu belum rame antena ya kayak sekarang teman-teman di desa kan ada antena tuh. Gak seramai sekarang. Waktu itu jangan bayangkan kayak sekarang ya. Anda sekarang sudah punya antena desa, sudah bisa mengakses berbagai fitur digital ya. Itu beruntung. Nah, zaman itu Mas Faun mengalami bahwa awal-awal di desa itu susah sinyal. Nah, itu yang membuat Mas Faun termotivasi Mas untuk terus ngajari, ngupdate konten. Itu apa Mas kira-kira?
Yang pertama adalah saya sendiri itu orang desa Kak Sela. Di panggilan hati sebetulnya. Tuh, panggilan hati. Iya. Orang desa terus ingin memajukan terutama di bidang teknologi digital. Pada waktu itu orang-orang desa itu pada tanya, Mas, kalau seandainya balai desa itu dipasang internet atau wifi, gimana caranya? Nah, tantangnya pada waktu itu balai desa itu belum tercover kabel provider. Nah, itu susahnya. Maka kami Oh. di teman-teman relawan TIK Bojonegoro itu memberitahu konsep bagaimana desa itu bisa terkoneksi dari satu titik ke titik yang lain. Itu namanya kita kasih konsep RT RW waktu itu. Jadi Oh, oke. desa itu bisa apa ya? Memanfaatkan provider ditaruh di balai desa nanti ditembakkan ke warga desanya. Nah, itu bisa dikelola oleh BUMDes pada waktu itu. Kami cerita dan beberapa BUMDes itu Kak Sela sudah menerapkan sampai hari ini dan itu sekarang sudah profit oriented malahan. Iya, iya, Itu iya. ada dari desa Pejambon, terus ada dari desa Woro. Woro itu kecamatan Kepoh Baru ya. Oh, baru, Nah, ya. Kepoh Baru. Beliaunya itu sangat berterima kasih kepada kami ketika kami memberitahu bahwa begini loh sebetulnya BUMDes itu bisa mengelola internet desa. Karena apa? Potensi besar untuk mengelola provider internet di desanya masing-masing seperti itu. Di sana biasanya dikasih untuk free wifi itu biasanya di tempat-tempat umum. Terus ditembakkan ke warga desa. Di warga desa itu bisa dikasih model voucher atau langganan bulanan. Jadi bisa membayar model bulanan. Bulanannya itu dibayarkan ke BUMDes tempat. Terus ada juga yang memakai mikrotik, jadi pembagian bandwidth ya dibagi. Jadi beliaunya itu beli bandwidth kalau di sini ada Telkom ya, Astinet. Nah, dari Astinet itu dibagi ke warga desanya. Nanti warga desa bayarnya itu biasanya 150, 250 tergantung kecepatan bandwidth Kak Sela seperti itu. Oh, itu yang Ya, sudah menerapkan bisnis ya, ya, seperti itu. ya Nah, betul. ngomong-ngomong ranah digital ya, seberapa pentingnya desa bisa dibantu di ranah ini, Mas Faun ya, kalau boleh tahu ya. Ya, sebetulnya orang desa itu sangat kreatif sekali. Nah, tapi bagaimana perlu pendampingan khusus. Jadi teman-teman yang di bidang IT itu harus turun ke desa dan memberi bimbingan. Karena apa? Mereka di situ aja itu sudah kayak apa ya? Istilahnya punya tercerahkan lah. Waktu itu kami itu mendampingi namanya kelompok informasi masyarakat atau KIM, Kim ya, betul Kim ya. ya. Dulu itu Kim itu hanya apa ngobrol-ngobrol terus saling saling apa saling Sharing lah berbagi ya, informasi sharing ya ya. pada waktu itu. Tapi belum bisa memuatkan teknologi informasi. Nah, di tahun 2014 Kim itu kita konsep sebagai Kim digital. Ya, Berbasis bagaimana ya? TK ya. Ya, betul Oke, betul oke. dari TK. Jadi Kim punya sebuah blog. Nah, blog itu dia dari warga desa, oleh warga desa, untuk warga desa. Blog Nah, ya, itu Mas. namanya. Ya, Ya, betul. blog. Jadi berupa Blog. blog. Apa bedanya blog dan web, Mas? Kalau tadi kan Ya, portal ya. ya. Kalau boleh tahu nih, blog Nah, ini bayar atau enggak atau gimana, Mas? ya, betul. Jadi Kim itu kan sebetulnya dari masyarakat sendiri, oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi setiap masyarakat boleh membuat Kim atau Kelompok. kelompok informasi masyarakat. Nah, untuk jangkauan digital sekarang itu bisa manfaatkan namanya blog. Blog itu gratisan Oh, oke, dari oke, oke. produknya Google. Ya. Terus yang di desa sendiri itu punya namanya website desa. Itu khusus untuk kegiatan desa setempat. Jadi perangkat desa, kegiatan Pemdes apa itu biasanya masuknya di situ. Jadi Ah. beda scope. Kalau website desa punyanya instansi pemerintahan desa, kalau Kim punyanya masyarakat. Oh, jadi kalau website desa dikelola resmi oleh Desa. desa, kalau yang Kim ngelola namanya blog Kim Iya, ya, ya, yang betul pakai Kak Sela. gratis karena mereka juga mungkin ya di awal-awal berdasarkan semangat bersama ya Mas Faun Iya, ya. iya, betul, betul. Belum tentu dananya ada juga kan, Iya, iya, makanya betul. pakai platform yang gratis ya. Apalagi wifi-nya sekarang di desa juga banyak. Mungkin nunut wifi bisa pakai update blognya seperti Iya, itu. Nah, betul. sejauh mana Mas manfaat digital ini? Contoh tadi blog ya, ada yang Kim, kemudian website ini untuk menunjang kemajuan di desa. Sejauh mana Ya. kira-kira?
Kalau kita melihat perkembangan desa sekarang ini, terutama yang ada di Bojonegoro, Kak Sela, Ya, itu sangat bagus sekali. Kemarin kami mendampingi itu tahun 2000 berapa ya di Pasuruan itu? dua Pasuruan yang apa yang 2000 Waktu Kim Jawa Timur 2018 ya, ya. 2018. Bayangkan orang desa yang jauhnya sekitar 25 kilo yang ada di Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Ya, itu bisa memenangkan kompetisi tingkat provinsi, dan lomba musuhnya blok itu ya. ya, musuhnya Kak Sela itu Ya. kompetitornya, kok musuhnya ya. Ah. Kompetitornya itu dari perguruan tinggi. Wah. Dari Malang, dari Surabaya, bayangkan. Iya. Yang biasanya orang desa ke sawah, terus jarang mengikuti perkumpulan upgrade ilmu, Iya. apalagi bidang teknologi ya. Iya, betul betul Tapi betul. bisa menang. Nah, itu. Menang itu. Oh, pengalaman tersendiri ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi mendamping orang desa, ikut kompetisi blog waktu itu. Kalau nggak salah, kalau saya baca di blognya, di websitenya Etik ya, Mas ya. Iya, Itu bisa menang ya, menang di level provinsi. Padahal itu saingannya para intelektual ya. Iya, betul. Kok tahu Mas? Anda bisa membedakan nih orang desa yang sudah benar-benar kelihatan desa dan orang yang benar-benar yang memang beda ya, antara nyel, bahasanya Bojonegoro nyel itu orang desa memang kelihatan desa, tapi kalau kita dampingi semangatnya itu luar biasa. Itu Mas Paun kok bisa tahu kalau kompetitornya tuh dari bukan orang desa tapi orang akademisi, Mas? Iya. Dari mana ini kalau boleh tahu? Waktu itu bisa dilihat waktu presentasi. Jadi Oke. kalau orang desa itu biasanya ngomongnya bahasa Indonesia saja itu terbata-bata. Itu yang membuat kami pendamping itu terus berdoa Ya. agar lancar ngomongnya, itulah agar lancar. Kenapa tiap hari kan nggak pernah ngomong di depan umum, terus Iya. apalagi pakai presentasi gitu ya, Iya, Kak Sela ya. biasanya ke sawah ya. Iya, ke sawah nyangkul kayak gitu, tapi berhadapan dengan orang-orang intelektual ya, mindernya itu pasti ada. Nah itu yang membuat kami dan juri itu melihat mereka itu benar-benar mengupdate blognya itu secara sungguh-sungguh, Kak Sela. Bukan karena lomba ya, Ya, Mas, bukan karena lomba. Dilihat dari postingannya berapa, tanggal berapa sampai berapa, bahkan di situ ditulis juga di Kimnya Senang Potro itu nyari internetnya tadi pakai kaleng itu. Nah, itu perjuangan itu. Tapi aneh Mas, kalau di updatean blog atau website itu kelihatan ya Mas. Iya, betul, kelihatan. Kalau mau ikut lomba itu baru diupdate gitu ya. Iya, betul. Kalau dia memang konsisten ngupdate itu kelihatan betul ya Mas. Ya, kelihatan. Betul. Oke. Itu ya teman-teman salah satu bentuk manfaat bagaimana kalau desa mau memanfaatkan Kim berbasis TIK. Nah itu tadi Mas Wan cerita bagaimana mengupdate kegiatan kelompok informasi masyarakat, bahasanya juga bahasa orang desa. Ya, Jadi betul. memang yang dicari saat ini mungkin ini Mas Wan, kalau saya pernah baca artikel tuh netizen sekarang tuh lebih suka bahasa-bahasa citizen journalism ya. Betul. Itu kenapa ya, mungkin bahasa orang desa itu kalau saya ngomong tuh lebih alami mungkin ya, alami, dan kadang-kadang kalau ngomong langsung medoknya, kalau Bojonegoro itu medok gitu ya. Khas logat desanya kelihatan betul gitu kan. Itu kadang-kadang ada tes atau rasa tersendiri kalau kita baca tulisan-tulisan seperti itu ya. Nah ini salah satunya Kim ya, kelompok informasi masyarakat. Nah ada lagi Mas yang mungkin dimanfaatkan untuk pemanfaat digital di desa? Biasanya desa itu juga digunakan sekarang ini, apalagi waktunya pandemi ya. Ya. Sekarang ini saya lihat di desa itu, di balai desa terutama, karena ada free wifi. Yang dulunya belajar di sekolah, sekarang itu belajarnya ada di balai desa dan warung-warung, nggak salah. Warung-warung yang free wifi itu sekarang rame, apalagi di jam-jam sekolah. Kalau pagi sama siang itu ramenya bukan main. Iya. Nah, di situ adalah salah satu manfaat di pandemi ini ya, koneksi internet itu sangat dibutuhkan, terutama gitu ya. di desa-desa yang belum tercover internet. Free wifi itu sangat bermanfaat bagi
mereka aja itu beli makan aja untuk sehari-hari itu masih kesusahan Kak Sela. Ya. Jadi kalau ada free wifi terus sekolah daring itu pasti sangat dimanfaatkan di desa. Jadi ada ya berarti ketersediaan infrastruktur internet di desa itu masih sangat dibutuhkan ya, dan terbatas juga, apalagi yang area-area yang di Bojonegoro mungkin yang saat ini masih blank spot ya. Ya. Artinya provider manapun nggak masuk, sinyal susah. Nah, biasanya solusinya ini biasanya teman-teman ini pakai antena. Antena pun kadang-kadang kalau kita tanya katanya juga agak ini ya, agak kesusahan juga, nembaknya aja penuh tantangan. Nah, seperti itu. Nah, ada kelompok informasi masyarakat. Biasanya yang jadi target sasaran di desa itu apalagi Mas? Selain KIM? Ada Karang Taruna. Kami beberapa tahun yang lalu itu punya namanya Junguk Bareng, Kak Sela. Ya, Junguk Bareng itu tiap malam hari kami berkunjung di suatu desa. Di situ kami memberikan materi semacam bagaimana itu digital marketing, terus personal branding, cara jualan online seperti itu. Kemarin kami dari desa mana Kacangan, terus ada juga yang kecamatan Pucuk itu mana kemarin itu Saya lupa ya juga ya. itu terus ada lagi Jungok ya acaranya. Ya, Jungok Jungok itu bahasa Bojonegoroan. Ya. Bojonegoroan itu artinya duduk ya, duduk santai gitu kan. Nah, karena kalau anak milenial tuh kalau diajak serius agak susah masalahnya. Diajak ngobrol aja mungkin ya. Terus kami juga ngadakan IT Camp Kak Sela. IT Camp ya. IT Camp. IT Camp kemarin kami mengambil tema tentang IoT dan Big Data. Wah, berat sekali itu Mas. Iya. Itu panganan opo. Nah, kalau kita bawa ke desa. IT Camp ini konsepnya seperti apa? Coba Mas kalau boleh disampaikan. IT Camp itu semacam ngecamp. Jadi anak-anak muda yang ada di kota kami ajak ke suatu desa. Desa itu punya potensinya bisa wisata dan potensi SDM. Nah, di sana kami menginap satu malam. Malamnya nginapnya itu bukan di ruangan, tapi kita taruh di kemah, semacam tenda-tenda gitu. Nah, pada malam hari itu kami mengundang perangkat desa, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan kami kasih bagaimana atau perkembangan teknologi itu pada masa kini. Nah, mereka banyak yang tanya, terus bagaimana diimplementasikan ke desa, bagaimana IoT Internet of Things diimplementasikan untuk ibu-ibu yang lagi hamil seperti itu. Bahkan kalau di desa Ringin Rejo pada waktu itu di desa tersebut Bapak Kades itu minta kami untuk membuatkan logo wisata desanya. Wisata Blimbing. Nah, kita wisata Blimbing itu ya. Dan beliau bercerita pada waktu itu setelah kami buatkan website desa, setiap orang berkunjung itu ditanya, tahunya informasi dari mana? Semacam survei kecil-kecilan itu ya. Itu jawabnya ini Kak Sela, dari internet. Beliau bertanya, internet? Loh, internet berarti dari website desa itu Mas? Iya Pak. No. Terus beliau bercerita pada hari raya liburan itu bisa mencapai pendapatannya itu 203 juta per hari pada waktu itu. Wow, bayangkan. Mantap, karena internet tadi bisa mencapai 203 juta per hari. Wah, Blimbing hanya jualan wisata Blimbing, akur Blimbing. Iya. Di Bojonegoro ya. Berarti itu ya mengenalkan potensi desa ya. Ya itu betul. Dari website desa itu contohnya ya. Itu kita semacam ya kata Mas Wan tadi memberdayakan masyarakat. Ada yang dari kelompok informasi masyarakat, Karang Taruna tadi diajak santai, bahas tentang personal brand, cara jualan online, mungkin bahas topik-topik lain yang dibutuhkan mereka. Itu sharing-sharing dan juga ditindaklanjuti ya, artinya didampingi benar-benar. Dan ini lagi Mas, yang paling banyak ditanya biasanya ibu-ibu di desa itu PKK ya kalau salah. PKK. Ibu-ibu PKK ini selama ini perannya mereka di desa itu kan sangat krusial ya. Tim penggerak keluarga, kesehatan kesejahteraan keluarga, maaf ya. Itu kalau untuk ngomong ibu-ibu Mas, di desa itu seperti apa di ranah digital ini?
Kalau Ibu PKK itu kami sudah keliling di Bojonegoro itu ada 28 kecamatan dan 430 desa. Itu kami mendampingi tentang inputting data kependudukan Big terutama data ya. ya big data. Coba bayangkan ibu-ibu di Bojonegoro sudah bermain big data. Cuma Bahkan mereka nggak tahu itu ya, kalau yang mereka kerjakan big data ya. betul. Sampai kolomnya itu Kak Sela ada Iya. 26 kolom untuk satu nama, satu nick per orang di desa itu untuk didata itu sampai 26 kolom, bayangkan. Terus kami juga mengajarkan bagaimana cara membuat blog, terus membuat berita, terus ngedit konten, ngambil foto yang bagus itu seperti apa. Mereka akhirnya ada yang jualan online sekarang itu. Terus kami juga mengajari tentang SEO, bagaimana blognya itu bisa ranking di atas. Ibu-ibu itu sudah diajarin seperti itu. Karena apa? Ibu-ibu ini merupakan pendapatan kedua untuk keluarganya. Kalau hanya masak, paling kan pagi aja Kak Sela. Nah, siangnya biasanya nganggur. Nah, itu bisa jualan online lewat blog atau marketplace pada waktu itu. Terus Ibu PKK ini uniknya sangat semangat sekali Kak Sela. Kan putrinya itu nangis-nangis, ibunya buat berita lewat blog itu masih digendong-gendong Cerita gitu ya. tersendiri ya, buat Mas Paun ya. Tersendiri. Ada juga kalau kita mendampingi ibu-ibu itu yang paling lucu itu cerewetnya itu. Maaf ibu-ibu. Tapi itu yang buat kangen loh Mas. Iya, betul. Jadi tanya, ini selanjutnya gimana Mas? Setelah ini gimana ya? Jadi mereka tuh kepo itu artinya bukan berarti dia cerewet Mas. Mungkin penasaran ya. Setelah ini saya mau ngapain, terus manfaatnya apa kan gitu ya. Iya, betul. Oke, nah melanjutkan kayak gitu ya, ada ibu-ibu sudah, Karang Taruna sudah, tadi PKK, kemudian ada yang KIM ya, kelompok informasi masyarakat itu bisa dikelola di desa. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikutnya begini Mas, biasanya di desa itu, Mas, kalau kita buat semacam itu, nah legalitas atau payung hukumnya seperti apa Mas? Ya, seperti itu. Yang penting itu, karena biasanya kalau desa mau menerapkan, biasanya kaitan dengan kalau mau nganggarkan Mas. Gimana misal KIM itu kita gaji, bisa nggak? Terus tenaga PKK tuh kalau misalnya kita libatkan untuk ngelola informasi desa itu seperti apa? Terus Karang Taruna kalau kita libatkan itu bisa nggak Mas memanfaatkan dana desa? Nah kayak gitu itu gimana Mas Paul? Sebetulnya regulasi dari undang-undang desa, undang-undang desa ya. Undang-undang desa itu sudah jelas pasal 82 dan 86 tentang sistem informasi desa. Tinggal sekarang bagaimana pemerintahan daerah yang ada di daerah masing-masing itu memberi penekanan minimal perbub untuk mengelola sistem informasi desa. Agar apa? Ini menjadi payung hukum desa-desa ketika desa ini mau terlibat di dalam penganggaran itu bisa dianggarkan masing-masing. Contoh, tiap bulan kan desa bayar internet. Terus belum lagi nanti mendirikan towernya. Itu kan butuh biaya banyak. Terus belum lagi nanti membiayai operator untuk mengisi konten desa. Bisa ya Mas? Bisa di situ. Ya. Website desa itu juga bisa, website desa bisa. Bahkan di Bojonegoro sendiri Kak Sela itu sudah ada perbub domain desa. Jadi desa itu sudah diatur bagaimana penganggarannya, terus berapa yang dianggarkan sesuai APBD masing-masing, kekuatan. Secara legal formal, legalitas sebenarnya di undang-undang desa sudah ada. Sudah ada. Tinggal setiap daerah bagaimana menekankan kembali. Ya itu biasanya ditanya, ya ini boleh nggak kita menganggarkan untuk operator misalnya. Kan tadi ada KIM. KIM ini terbentuk secara kesadaran masyarakat, anak-anak muda biasanya atau orang tua anak muda membentuk kelompok informasi masyarakat untuk mengangkat desa. Semuanya sebenarnya Karang Taruna, ibu-ibu PKK itu semuanya tujuannya satu, mengangkat potensi desa dengan cara masing-masing tentunya. Ya. Nah, sebenarnya target-target itu Mas Paulnya, endingnya kalau kita manfaatkan digital itu sejauh mana efektivitasnya Mas? Endingnya adalah ini Kak Sela, peningkatan ekonomi desa itu endingnya. Kalau kita berbicara tentang mau menguasai dunia itu harus menguasai informasi.
Itu harus dititik beratkan. Terus kalau dulu itu berita top down bottom up, sekarang beda. Top down bottom up seperti itu. Oh. Maaf keliru ya. Ya, top Top down, top down. itu top atas, Ya, down bawah. down Jadi dari dulu itu dari atas dulu ke ya, bawah. tuh. Kalau sekarang Dari bawah ke down atas. ke Jadi atas, dari ya. berita desa bisa dinikmati oleh seluruh warga. Nah, itu inti dari sebuah digital itu semua bisa create informasi. Jadi semua bisa mengabarkan, semua bisa berinteraksi komunikasi dua arah. Nah, bagaimana warga desa itu memastikan semaksimal mungkin. Contoh, ketika sudah terpasang internet, bahkan besok 340 desa ya, sudah terkoneksi internet semua. Apakah hanya dibuat untuk chatting? Apakah hanya dibuat untuk WhatsAppan kan itu? Ini Apalagi penting hoax ya. Iya, betul. Gini. Nah, Ini juga banyak keluhan dari beberapa kepala desa nih. Oke, balai desa kita pasang internet cepet kenceng 1000 Mbps. Wah, keren. itu mimpi, Mas. Tapi bisa jadi besok ya ketika semua desa tercover oleh jaringan fiber ya. Bisa jadi. Nah, apa yang sebenarnya harus diisi, Mas? Itu yang penting. Jadi sekarang ini kalau saya lihat di beberapa desa, apalagi yang jaringannya dekat dengan jaringan-jaringan provider ya, itu kalau udah masa internet, sebenarnya apa yang selanjutnya harus dilakukan desa ini? Internet udah ada nih, penggunanya ada. Biar nggak muspro, Mas. Biar nggak dibuat ngegame melulu di desa itu gimana, Mas? Sebetulnya desa itu butuh ini ya, pendamping khusus yang ahli di bidang digital. Itu sangat dibutuhkan di desa. Karena apa? Mereka ketika sudah punya koneksi internet cepat, tapi tidak tahu cara penggunaan untuk konten video, cara membuat konten video, terus cara posting di sosmed yang bagus itu bagaimana, terus cara membuat caption storyline-nya yang bagus itu bagaimana, itu kan butuh dampingan Kak Sela. Gitu ya. Dan pendampingnya memang harus masa itu. Masa itu harus expertnya di situ. Kalau nggak expertnya ya repot. Terus harus dibentuk ini pusat-pusat informasi. Jadi, gitu ya. Misal di tempat free wifi dikasih satu di balai desa, terus satunya lagi di mana gitu di tempat wisatanya. Nah, itu harus dikasih pusat informasi. Pusat informasi ini untuk apa? Untuk satu, memberi mereka edukasi tentang internet, terus internet sehat, bagaimana penggunaannya, terus bagaimana kalau branding produknya dijualkan, terus bagaimana membuat tim medsos, itu yang penting, medsos desa. Dari pusat-pusat informasi ini sebagai pusat literasi digital. Oke. Jadi pusat informasi dan juga sekaligus pusat literasi digital ya. Namanya boleh bebas ya, silakan ya. Kalau di Bojonegoro namanya kalau nggak salah saya baca TPID ya, Mas. Tim Pengelola Informasi Desa. Di kementerian ada TPID tapi beda. I-nya itu inovasi. Kalau yang Kementerian Desa itu Tim Pengelola Inovasi Desa. Kalau di Bojonegoro kalau nggak salah ada TPID ya. Tim Pengelola Informasi Desa. Nah, berkaitan dengan itu semua, tentu peran dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tentunya Pemdes ya, yang saat ini sudah dipercayakan oleh negara yang mengelola ADD kalau salah, yang jumlahnya relatif sesuai KK mungkin ya. Nah, peran dari pemerintah desa sendiri untuk menyikapi dari desa digital ini seperti apa, Mas? Kalau boleh sharing-sharing sama ini. Kalau untuk segi internalnya dari pemerintahan desa sebetulnya banyak memanfaatkan internet, apalagi di desanya sudah terkoneksi kecepatan yang lumayan di atas 20 Mbps. Itu desa bisa membuat layanan mandiri. Layanan mandiri apa itu Kak Sela? Layanan mandiri adalah layanan sistem informasi desa atau SID. SID ya, sistem informasi desa. Oke. Dari SID sendiri itu sebetulnya dari OpenSID atau teman-teman pengembang website desa berbasis data itu sebetulnya sudah membuat open source. Jadi semua desa di seluruh Indonesia itu bisa pakai
software itu atau source code itu bisa dikembangkan masing-masing Itu desa. gratis mas. Gratis ya. Oh. Tinggal oke, di-download oke. aja di OpenSAD. Nah, Ah. di situ desa bisa melakukan website itu untuk apa? Data layanan. Contoh gini Kak Sela. Ya, ya, ya. Kak Sela misal minta surat pindah tempat. Pindah ya, yang umum pindah, Betul. mau nikah atau kehilangan misalnya, Kehilangan, kayak ya. gitu ya. Yang jangan sampai kehilangan istri kan. Karena nggak ada di dalamnya. Iya. Jadi contoh surat kehilangan ya. Contoh surat kehilangan. Di situ langsung diketik nick-nya, nick kependudukan itu langsung muncul. Dia mintanya surat apa? Surat pindah, surat kehilangan, surat mau nikah lagi ya. Itu ada semua. Tinggal klik atau bisa juga memakai layanan mandiri itu kita nggak usah datang ke balai desa, tapi di rumah hanya masukkan nick dan pin itu sudah bisa mencetak. Cuma harus ketemu Pak Kades karena harus tetap tanda tangannya. tanda tangan Pak Kades. Itu pakai aplikasi tadi ya mas? Ya, aplikasi tadi. Apa namanya? Layanan mandiri untuk SID, Sistem Informasi Desa, SID namanya. Kalau yang mau open terbuka atau gratis namanya Open SID ya. Itu fiturnya apa aja mas kalau boleh tahu? Fiturnya banyak. Tadi layanan mandiri itu surat menyurat, yang mana itu warga desa sebetulnya itu mudah. Warga desa itu maunya apa? Ketika minta surat itu harus cepat biar tidak ganggu kerjanya. Terus tidak lelet, itu yang penting. Cepat dapat surat, cepat selesai pekerjaannya. Terus kedua, desa bisa memanfaatkan SID itu untuk kebijakan. Jadi pengambil kebijakan ketika mau memberikan dana bantuan untuk kuliah, itu berapa persen yang belum kuliah di desa tersebut itu ada datanya, umur berapa, terus laki-laki atau perempuan, terus di situ ada juga kesehatannya, kakaknya siapa, BNI, address lengkap di situ. Jadi desa bisa mempertanyakan, misal di Musrembang itu melihat, oh ini ke depan programku seperti ini, itu bisa melihat baseline datanya SID itu karena lengkap. Bisa ya mas? Bisa. Nah, bisa sekali. Menarik nih karena Mas Wawan juga developer kan ya. Sambil mungkin pemirsa di rumah kebetulan ada tokoh desa, tokoh masyarakat, atau ada juga yang istilah wali data atau apalah ya yang kaitan dengan ini. Boleh cerita dikit ya Mas tentang proses bagaimana membuat SID ini? Apakah harus butuh internet atau seperti apa? Misalnya ada desa yang internet aja susah, tapi butuh data ini Mas. Bisa nggak pakai OpenSID-nya? Ya. Monggo diceritakan ke pemirsa di rumah ya. Ada dua Kak Sela, ada dua kriteria website desa itu. Mau di online kan pakai IP public, dalam arti di seluruh dunia bisa dilihat website desanya. Kedua bisa juga server lokal. Server lokal ini dalam arti hanya bisa diakses dalam jaringan desa ya. Misal bisa ketika desa itu sudah terkoneksi RT RW tadi, itu bisa lokal ya. Cuma nggak bisa dilihat dari Australia atau dari Singapura, nggak bisa. Tapi hanya lokal saja. Ketika nggak ada koneksi internet sama sekali ya dibuat lokal. Lokal. Gitu ya. Jadi disediakan server, terus servernya itu diinstal OpenSID, di situ operator bisa ngetik. Ngetik surat dan lain sebagainya. Itu kelebihannya. Jadi ada dua ya pemirsa, terutama tokoh perangkat desa ya. OpenSID itu sistem informasi desa itu ada dua. Ada yang lokal maksudnya nggak perlu internet, cukup diinstal di balai desa mungkin server ya. Tapi harus punya server ya Bapak Ibu. Kemudian yang akses siapa? Misalnya terbatas hanya di balai desa ya udah balai desa. Tapi data ada Mas Bang. Iya ada. Nah itu misalnya suatu saat mau di online kan bisa nggak Mas? Bisa, sangat bisa. Karena sifatnya web based dia, source code-nya itu web based. Jadi dibuat tanpa internet juga bisa, pakai internet juga bisa. Mantap sekali. Ya sebenarnya OpenSID itu membantu tadi layanan mandiri ya teman-teman Bapak Ibu semua. Cuma ini Kak Sela, ketika di online kan itu kan butuh namanya hosting sama domain. Nah, yang perlu biaya sebetulnya itu plus gitu maintenance. Ketika kena hack itu apalagi kena apapun Mas itu ya. Hack itu apa ya istilahnya ketika dibobol dibobol. Orang jahil bobol data, ngambil data penduduk. Buat apa toh Mas bobol data desa wong desa ya Mas? Paling gini Kak Sela, dia itu hackernya nyari
janda di desa tersebut berapa. Penting juga ya, Iya. bisa juga. Jadi Ya. bisa lihat janda desa ini berapa umurnya, masih muda-muda atau sudah tua-tua. Iya. Mungkin itu hackernya, Ya, mungkin. mohon maaf ya pemirsa, ini efek ngobrol tengah malam. Jadi datanya yang dicari data janda ya. Tapi memang ada di situ ada ya Mas. Jadi lengkap ya. Ada, lengkap ada. cerai, Ya, cerai. data kematian, terus ada anak Ya. kelahiran, terus pindah, lengkap ya Mas Lengkap ya. ya. Lengkap sekali. Oke, mantap. Nah, Jadi ya. Jadi harus diproteksi ketika sudah di publik, websitenya harus diproteksi, benar-benar diprotek secure. Websitenya gimana nanti, karena website itu rawan sekali. Kalau datanya sudah di sell atau di delete database-nya, ya wassalam, hilang. Makanya ada namanya di IT itu sistem disaster recovery. Jadi ketika dihack hari ini, bagaimana mengembalikan lagi merecovery data tersebut biar nggak hilang, itu ada namanya sistem backup data per jam, per hari, itu bisa di set. Iya. Tapi kalau adminnya tahu, kalau Ya, nggak oke. tahu ya wassalam. Ya memang butuh dukungan dari semua pihak. Tentunya kuncinya kita berkolaborasi ya. Kembali ke desa tadi kan ada unsur KIM ya kan, kelompok informasi masyarakat. Jadi yang belum terbentuk desanya silakan ya, cari orang-orang yang peduli dengan desa, tua muda, bentuk namanya kelompok informasi masyarakat ya. Bahas tentang apa ya, sesuai namanya, informasi ya. Itu informasi tentu yang berfaedah, bermanfaat. Untuk mendukung itu apa ya, tadi Mas Mon menyampaikan harus ada pendamping yang damping atau latihan terus. Jadi strateginya Seperti itu, ya. seperti ini ya Sela. Kita itu mendampingi satu orang menjadi kader relawan TIK tingkat desa. Oh, Nah, gitu ya. Kader ini nanti akan menjadi pion. Dia pion. Pion ketika sudah jadi website desa dan KIM-nya, mereka akan memberitahukan kepada desa sekelilingnya, seperti itu. Nggak mungkin kami yang ada di kota ini hanya berapa gelintir orang ini ya. Seluruh masuk ke 430 desa, bayangkan kan nggak mungkin. Nah, kita membuat semacam konsep kayak jejaring. Jadi kami ngasih knowledge dari kota, teman-teman yang ada di desa ini saling bergerak masing-masing. Kalau ada kesulitan gimana biasanya Mas? Kesulitan Biasanya. kami di Bojonegoro ini punya Joglo Co-working Space, bisa datang ke sini tiap hari 24 jam gitu. Ya, kayak kita pendampingan, dilatih, terus mereka mau konsultasi, itu biasa pengalaman Mas Paun sejauh mana biasanya selama ini? Ini bedanya teman-teman pendamping by project dan pendamping by hati ya, bedanya itu. Kami waktu mendampingi mungkin ya hanya 1 hari, tapi efeknya itu bisa bertahun-tahun karena ditanya itu. Sudah 2 tahun habis pendampingan tapi masih ditanya, Mas, websiteku itu postingannya kok hilang, ini neng di. Nah, itu kita memberi pengarahan bisa lewat WA, chatting Facebook, terus ada juga untuk remote, juga ada di remote. Tetap nyambung ya Mas. Berarti Mas nyambung, Paun ya, yang betul. dulu pernah dampingi, apalagi yang sudah jadi tetap nyambung ya, komunikasinya ya. 2000 berapa ya? 2013 sampai sekarang itu masih nyambung. Alhamdulillah. Nah, Jadi itu. masih konsultasi terus. Konsultasi Mas, terus. ini kok websitenya seperti ini Ya. masih ditanyakan ya. Ya, Alhamdulillah. betul. Jadi teman-teman ya, itu perjuangan Mas Paun bagaimana bersama tim ya. Ya tadi lupa menyampaikan beliau itu siapa ya. Selain IT expert sama pegiat desa di bidang TIK, beliau juga selaku ketua relawan TIK Bojonegoro. Dan beliau juga dipercaya jadi pengurus Jawa Timur ya di bidang kalau nggak salah fundraising juga. Nah, terakhir Mas Paun nih ya, karena udah jelas tadi sebenarnya ending dari ini tadi ekonomi. Nah, bagaimana ke depan langkah-langkah sebenarnya desa ini agar tetap berdaya ya, berinovasi di ranah digital ini, Mas? Ya, yang pertama sebetulnya yang terpenting itu SDM. Selain infrastruktur tadi, SDM harus ditata. Kalau SDM itu nggak ditata, ya ada infrastruktur sebagus apapun ya percuma gitu loh. Nah, SDM ini ditata bagaimana? Itu modelnya adalah begini, Kak Sela. Kami itu punya inisiasi atau keinginan ya, ini keinginan. Jadi Bojonegoro itu sebetulnya punya tokoh-tokoh yang besar-besar, Kak Sela, yang sudah merantau. Ini inisiasi masih berarti belum ke sana ya? Belum ya, masih pengen ya. Pengen ya, keinginan. Okay. Diaspora itu jago-jago IT sekarang sudah menjadi
CEO perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu kami ingin mereka itu balik ke Bojonegoro, mengajarkan kami yang ada di relawan TIK ini apa yang bisa digarap untuk desa-desa di Bojonegoro. Ya. Terus dari pemerintah kabupaten sendiri bisa memberi sporting, Sporting, ya, ya. sporting, Oke, sporting kepada dukungan, kami, ya. dukungan itu dukungan moral maupun material itu. Terus kami nanti akan langsung turun ke desa-desa masing-masing yang punya potensi wisata maupun Potensi potensi desa ya, desa, desa ya, ya, potensi apapun desa, itu, apapun ya. itu kami bisa mengolah lewat teknologi. Terus nanti di desa itu akan menjadi pion-pion lagi tadi, mengajarkan ke pemuda desa. Jadi pemuda desa ini akan tersinkronisasi di dalam sebuah kayak jejaring seperti itu. Nah, itu keinginan kami sebetulnya yang belum terlaksana. Oke. Semoga saja tahun ini. Amin, Ya. amin, amin. Ya, jadi intinya kunci dari semua itu kata Mas Paun adalah di SDM. Ya. Karena TIK itu ada 3 hal ya, Mas Paun, kalau saya baca di di diklat-diklat itu, di tutorial itu, dan di beberapa buku, bahwa TIK itu terdiri 3, yaitu brandware, software, dan hardware. Jadi hardware itu perangkat keras ya, harus didukung dengan software, aplikasi. Aplikasinya ada, perangkat keras ada. Satu lagi brandware. Ya. Aplikasinya canggih, hardware canggih, tapi manusianya nggak canggih. Kayak gimana, bisa dibayangin nggak? Ya, Laptopnya Mac ya toh, tapi nggak bisa pakai. Gimana itu ya? Atau ada orang yang canggih, laptopnya Pentium 3 mungkin masih ada, masih hidup, dan kadang-kadang ya mati sendiri berapa menit, tapi mereka kreatif. Insya Allah jadi seperti itu. Apalagi 3 hal ini didukung ya. Jadi hardware-nya mencukupi, software-nya mumpuni, apalagi manusianya sangat bisa diajak kerjasama. Nah, tentu 3 hal ini yang menjadi kunci utama di teknologi informasi dan komunikasi. Itu harapan kami. Dan tadi terakhir Mas Pak bilang ada konsep yang belum tersampaikan beliau, itu ada namanya diaspora. Diaspora itu apa sih? Kalau saya baca di literatur itu, diaspora itu adalah orang-orang yang, karena kami di Bojonegoro ya, orang-orang Bojonegoro yang sukses di bidang apapun tuh, nggak harus IT ya teman-teman, dan mereka hidupnya di luar Bojonegoro. Sebenarnya kalau dilihat dan disurvei kecil-kecilan ngomong gitu ya, mereka sebenarnya mau berkontribusi ya Mas. Ya, cuma melalui apa? Melalui apa ya? Nah, forumnya belum ada. Belum ada. Nah, itulah peran dari mungkin pemerintah daerah ya, Ya, untuk memberikan ruang, waktu, diskusi, mereka diundang, diberi kontribusi, disuruh sharing ke pion-pion tadi ya Mas. Ya, betul. Nah, nanti mungkin dari kami yang selama ini terjun ke desa ini ya, bisa memberikan fasilitas, mengenalkan, dan juga memberikan mereka ruang waktu untuk cerita. Ya, kayak mereka cerita terus mau apa, Kak, kalau nggak bisa ngasih gitu gimana? Mungkin dukungan yang lain, kan banyak mereka. Ya, Mas. Oke Mas, sudah setengah jam lebih Mas, nggak terasa ya. Terakhir closing statement Mas, untuk bagaimana inovasi desa digital ini khususnya di Bojonegoro, umumnya di Indonesia, untuk biar membangun masyarakat yang tahan ya, seperti itu, tahan ekonomi, sosial, dan budaya, dan sebagainya. Tentu satu yaitu untuk NKRI. Monggo. Kita harus tahu ya, bagaimana masa pandemi ini semua orang tidak bisa keluar. Apa yang bisa kita manfaatkan kalau tidak IT ya, otomatis kan IT. Nah, IT ini manfaatkan semaksimal mungkin, lampaui batas maksimalmu. Jadi dengan adanya transformasi IT ini, kita bisa memanfaatkan untuk satu kehidupan sehari-hari yang dulunya hanya ngopi di warung, sekarang sudah dapat informasi, nggak hanya dari omongan tapi bisa baca-baca, lebih berkualitas lah omongannya itu. Terus yang dulunya hanya jualan di pasar tradisional, sekarang harus online.
Coba bayangkan sekarang itu Cina growth-nya itu sudah 20% ke atas, sedangkan negara-negara lain itu sampai down. Amerika itu paling bawah sendiri. Karena apa? Bisa dilihat, coba teman-teman buka Tokopedia, Lazada, Shopee, itu kirimannya dari mana? Dari Cina semua. Ya nggak mungkin mereka tidak growth ekonominya, ya otomatis growth. Nah inilah manfaat dari sebuah teknologi digital itu. Nah terus bagaimana kita kalau tidak masuk ke situ, ya pasti akan ketinggalan, Kak Sela. Karena negara-negara besar ini yang punya ekonomi besar itu semuanya sudah masuk ke ranah itu. Karena satu, daya dukung untuk antar jemput barang sudah ada. JNE dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana produk-produk desa ini bisa go online ke atas itu aja. Keinginan kami sebetulnya itu. Nah, satu lagi, teman-teman desa, mari kita berjuang bersama-sama majukan satu informasi desa. Terus jangan sambatan ya. Biasanya saya kalau di Karangtaruna mengeluh. Dieloi, Mas, gak ada anggarannya, nggak gini. Jangan, kalau kita berbicara anggaran dulu pasti tidak jalan. Kita biasanya di pemberdayaan di relawan TIK itu jalan dulu. Kalau ada biaya lebih cepat, kalau nggak ada ya alon-alon yang penting kelakon. Tapi tetap jalan, nggak mandek di tempat. Jalannya ya bisa kita berkolaborasi dengan CSR perusahaan. Kalau teman-teman yang ada di ringnya migas gitu. Terus yang tidak ada di migas bisa manfaatkan relasi dalam arti pengusaha-pengusaha setempat. Kalau punya blog atau apa kan bisa masang banner dan lain sebagainya untuk supporting teman-teman pemberdayaan game seperti itu. Ya, tepuk tangan dulu Mas Paun. Ya, luar biasa. Jadi closing statement beliau adalah yang penting mulai aja dulu ya. Kayak tagline-nya apa ya? Jadi kalau ada biaya lebih semangat gitu ya. Tanpa biaya jangan diam ya. Tetap bergerak sesuai dengan kesempatan kita. Mas Paun bangun 150 website itu juga nggak ada biayanya sama sekali itu. Biaya pribadi. Itu makanya dia bisa ngomong tapi gitu. Tapi adanya 150 itu membuat apa ya? Gebrakan, semacam gebrakan. Walaupun nggak ada biaya tapi bisa buat website dan terwujud gitu. Alhamdulillah, suatu kepuasan yang dicari Mas Paun, kepuasan sendiri bisa membantu masyarakat desa tentunya. Oke pemirsa, itu ngobrol kita ya yang berapa menit ya, kurang lebih 30 menit ke depan ya dari kemarin. Sebenarnya kita mau ngomong ini kok, kesibukan masing-masing kayaknya membuat kita harus tertunda hari ini. Alhamdulillah bisa terlaksana walaupun di tengah malam yang sejuk ini di Joglo Coworking Space. Kak Sela boleh nggak main ke Joglo? Boleh Mas Paun? Boleh, sangat boleh. Ini kami punya apa ya, studio mini yang mungkin nggak mahal, nggak kayak yang pro itu ya. Bisa lah ngobrol kapan-kapan, siapapun boleh, monggo, dari pegiat desa, dari teman-teman LSM lain yang mau bincang-bincang di sini, ngobrol tentang topik terutama yang kaitan dengan mengangkat ekonomi kerakyatan. Itu yang penting, karena ke depan mau nggak mau setelah pandemi ini Mas Paun kita harus bangkit lagi, tidak boleh lemas, tidak boleh loyo, tetap semangat untuk terus bangkit demi NKRI. Itu yang penting ya. Tetap bersatu karena ini 17 Agustus sudah di depan mata ya. Sekarang ini temanya Indonesia maju ya. Jadi harus melakukan sekecil apapun dari masing-masing dari kita. Akhirnya Kak Sela selaku ini host ya malam ini bersama Mas Paun. Terima kasih Mas Paun waktunya ya. Next time mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi di tema-tema yang lain ya. Dan terima kasih pemirsa yang sudah nonton langsung dan maupun yang nonton ulang ya. Mohon maaf jika kami mungkin ya dalam bincang-bincangnya ada yang tersinggung, nggak ada apa-apa ya. Kita cuma ingin satu sesuai tagline-nya Bojonegoro hari ini, yaitu Bojonegoro produktif dan energik. Itu kita pengen menjadi orang yang produktif, dan tentu orang produktif itu harus energik. Itu yang penting seperti itu ya. Tetap semangat, tetap merdesa, bahasanya teman-teman GDM itu merdesa. Merdesa dan merdeka ya. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kita semua.
Dan jika ingin konsultasi lebih lanjut bisa di komen ini ya di link di bawah ya di kolom komentar kami di fanpage Joglo Space ini. Silakan kalau mau tanya-tanya, insya Allah kami dari Mas Faun, saya sendiri akan mantau dan tanya boleh japri langsung ya. Insya Allah kita kalau di luar aktivitas yang ini akan kami balas. Ini udah banyak Mas Faun tanya tentang bagaimana mengembangkan desa berinovasi. Makanya kita ngobrol. Mungkin itu dulu teman-teman. Semoga sedikit pencerahan bermanfaat dari Kak Sela dan Mas Faun. Jumpa lagi lain kesempatan. Merdesa. Merdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.